Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna ya karim na'udzu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa dhakkirna bil khawfi minka qabla hujumi khataratiha wa ahmilna 'ala an-najati minha wa min at-tafakkuri fi taraikiha fa innahu la manja wa la malja minka illa ilayka ya rahman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim min kulli dhanbin azim wa min kulli ma'siyatin saghiran wa kabira zahiran wa batina qawlan wa fi'la ta'ata wa ibadatan 'amdan wa khata'a sirran wa jahra ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Alim, Amin, Amin, Amin. Astaghfirullahalazim li wa li ahli wa li ashabi wa li jama'ati wa lil muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas di Masjid As-Salihin Bandar Sebegawan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saleh, para salihin dan salihat. Amin rabbal alamin. Insyaallah sempena keberangkatan jemaah haji tahun ini ke tanah suci, tajuk kita ke arah menuju haji yang mabrur. Insyaallah semua orang ingin haji yang mabrur. Haji itu mabrur istilahnya. Kalau salah tu khusyuk, kalau mau Ramadan tu Ramadan ataupun siaman ihtisabian. Istilah-istilah ini kita kena ingat ya. Kalau salat yang excellent, salatnya khusyuk. Kita baru saja salat. Tadi imam baca ayat tentang ayat haji. Ayat haji yang dibaca imam tadi perlu disemak sebelum pergi haji. Ya, sebelum pergi haji. Ayat haji yang dibaca imam tadi halaman 31 suratul Baqarah ayat 197 hingga 202 perlu disemak sebelum pergi haji. Ayat-ayat haji perlu disemak. Hadis-hadis tentang haji perlu dipelajari. Kemarin khutbah Jumat tentang haji juga banyak ayat Quran dengan hadis yang disorot tentang haji. Khutbah Jumat itu perlu disemak lagi. Ada di internet, ada di pelita ya, pelita Brunei, dan ada juga di mimbar-mimbar khutbah. Minta sama imam perlu disemak. Nak haji mabrur, semua ayat Quran, hadis-hadis tentang haji perlu dipelajari. Jangan dilanggar ya, jangan dilanggar. Baiklah. Di sini kita belajar dari kisah nyata. Belajar dari Quran diperlukan. Belajar daripada hadis sangat diperlukan. Belajar dari kisah. Belajar dari kisah itu senang, Pak. Sejarah. Ini orang Melayu yang pergi haji. Excellent hajinya, dapat haji mabrur dia. Senang. Kalau dari Quran itu teori. Dari hadis itu banyak teori, aturan-aturan. Mungkin senang dilakukan, mungkin ada yang susah juga ya. Tapi di sini sejarah orang yang pergi haji, excellent hajinya. Ada dua ya, ada dua. Satu orang kita ini orang Brunei, satu lagi dari tanah Melayu, dari Sumatera. Kita lihat dulu yang cerita
yang dari Sumatera ini bercermin diri dengan kisah salihin. Nak dapat haji mabrur karena banyak membaca cerita orang yang mencapai haji mabrur. Ini sudah ada ceritanya di sini. Alhamdulillah ya. Boleh kita semak sorotan berikut, coba menelusuri ya. Menyimak artinya kisah salah seorang hamba Allah dari rantau Melayu. Kita buat namanya Haji Abdullah Muhsin. Sebenarnya bukan nama sebenar tak perlu disebut. Kenapa? Yang penting sejarahnya, bukan namanya, ya. Yang macam dari Brunei juga, kisah orang kita ini tidak disebut namanya di sana. Yang penting sejarahnya perlu kita pelajari, bukan nama sebenar. Mukmin soleh ini lama dilamun rindu dendam untuk menziarahi tanah suci di Mekah dan Madinah, dan untuk menziarahi tempat-tempat bersejarah termasuk makam Rasulullah SAW yang ada di sana, Raudhah ya. Kerinduan Haji Abdullah tersebut memang rindu dalam arti yang sebenar. Kita karena nak pergi sana karena rindu, ada kerinduan. Dari mana datangnya rindu? Dari cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari ma'rifah. Man arafa ahab, wa man lam ya'rif kaifa yuhib. Man arafa rabbahu ahab. Nak pergi ke sana modal pertama rindu, cinta. Dari mana datangnya cinta, rindu? Daripada ma'rifah. Kalau dia tak ada ma'rifah, macam mana dia nak cinta, nak rindu? Dia pergi tapi dia tak ada kerinduan. Orang ini sebelum pergi dia rindunya, subhanallah. Rindu dari mana datangnya? Dari cinta. Cinta dari mana? Dari ma'rifah. Maka ulama mengatakan man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang ada ma'rifah, dia akan cinta. Ada makrifah tentang masjid, dia akan cinta masjid. 5 waktu dia akan ke masjid. Kalau sebelum pergi haji tak ke masjid, hajinya bermasalah nanti. Terus terang tuh. Kalau ingin haji mabrur, jangan tinggal sembahyang jemaah sebelum haji, semasa haji dan balik haji juga. Kalau balik haji tak ke masjid, tak mabrur hajinya tuh. Sebelum haji karena penuh sembahyang 5 waktu, karena sembahyang rawatib, karena sembahyang tahajud, karena sembahyang doa, karena baca Quran. Kalau tidak nanti susah nak dapat haji mabrur. Langkah-langkah haji mabrur dari sekarang. Dari sekarang dibuktikan kita tuh cinta Allah. Tengok di sini ya, kerinduan yang lahir atau tumbuh keyakinan dari kecintaan kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Al-Maula, Maula ini, Maula itu artinya pelindung, kekasih, penolong. Allah itu pelindung, Allah itu kekasih, Allah penolong. Maula juga mana? Empunya. Kita ini kepunyaan Allah. Kita kena belajar ya. Al-Maula banyak disebut dalam Al-Quran. Al-Maula disebut berulang kali dalam Quran. Al-Maula itu artinya pelindung. Allah itu pelindung kita nih. Al-Maula artinya kekasih. Allah tuh mengasihi kita. Allah lebih kasih kepada orang tuh daripada ibu penyayang kepada anak kecil. Ini karena ada dalam hati. Kalau tidak, tak akan dapat mabrur nanti. Allah lebih sayang kepada orang tuh setiap orang ya. Dia katakan Al-Maula, Al-Maula Subhanahu wa taala. Al-Maula artinya apa? Pelindung. Allah melindungi kita nih, kasihnya kita nyawa, kasih kesehatan, kasih tenaga. Dijauhnya daripada dosa. Orang yang dilindungi Allah takut dengan dosa. Takut. Kalau dia gemar buat dosa, itu tidak dilindungi, itu dilindungi oleh syaitan. Maulanya syaitan. Aulianya syaitan. Ada dalam Quran ya. Semua ada dalam Quran. Semua dalam Quran. Rindu cinta kepada Al-Maula Subhanahu wa taala yang menjadikan dan memiliki tanah haram tersebut, bahkan menjadikan dan memiliki dan mentadbir alam semesta. Tanah haram itu Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan. Malah alam ini Allah yang kawal. Kemurnian kecintaan Abdullah ini dibuktikan dari ketaatannya menjalankan peraturan hukum hakam agama, sama ada terhadap diri ataupun keluarga. Dia jaga keluarganya, Pak. Kalau keluarga tak jaga, macam mana nak dapat haji mabrur?
orang haji mabrur tuh dijaganya keluarganya. Diri dijaga, keluarga juga dijaga. Kalau diri selamat, keluarga tak selamat, nanti semua tak selamat. Istri tak selamat, suami selamat, nanti suami pun tak selamat. Ayah ibu selamat, anak tak selamat, nanti anak pun protes maksudnya, bukan protek ya, protes, kan protes di hadapan Allah. Anak yang tidak dibimbing nanti akan menggugat mak bapaknya di akhirat nanti. La haula quwwata illa billah. Antara pertanda keyakinan dan kerinduan Haji Abdullah ini, bahwa sebelum kepergian ke tanah suci beliau bergiat dan bekerja keras mempertingkatkan kualiti keimanan. Itu modal utama, basic sekali, benda yang basic sebelum pergi ke tanah suci, karena jaddidu imanakum, tajdidul iman. Nak pergi iman karena dibaruhi dulu, karena di-charging dulu, macam bateri ya, macam bateri, karena di-charging dulu. Kalau pergi sana imam tak charging, tak akan dapat haji mabrur. Nanti sembahyang berjamaahnya akan ketinggalan di sana. Sembahyang berjamaahnya masbuk, itu masalah. Orang yang sembahyang berjamaahnya masbuk itu masalah. Subhanallah. Pergi masjid sembahyang masbuk itu masalah. Orang yang mencapai haji mabrur ini patutnya tidak mau masbuk solatnya. Kenapa dia masbuk? Ada masalah iman. Kenapa tak ke masjid? Ada masalah iman. Limaza yata'akhir, limaza yatakhallaf? Indahu muskilah iman, musibatul iman. Iman fi haja ila tajdid. Jaddidu imanakum, kata Nabi Muhammad, jaddidu imanakum, charginglah imam kamu itu, charginglah iman kamu. Kalau iman tak di-charging, macam mana mau bergerak? Iman itu penggerak ya. Tengok di sini, orang ini memperkuat imannya. Beliau memang termasuk mukmin yang rajin membaca buku agama. Ada buku-buku bacaan, ada buku bahan-bahan bacaan. Orang yang ingin excellent ibadatnya, haji mabrur, karena rajin baca. Dia modal tak berapa, ilmu tak berapa, karena bacalah ya. Orang ini rajin baca buku agama, giat dalam aktiviti keagamaan seperti mengikuti kelas keagamaan, di mana ada motivasi, di mana ada kelas agama, diikuti banyak ya, banyak, sama ada secara langsung ataupun melalui media-media yang bermanfaat. Subhanallah. Sementara zikir, istighfar, tahlil, tasbih, salat berjamaah dan tilawah Al-Quran adalah menjadi kegiatan rutin hariannya. Berapa tahlil satu hari, berapa istighfar satu hari, berapa selawat, berapa tasbih. Nak excellent haji itu, nak excellent salat itu karena banyak zikir. Apalagi kita negara zikir. Orang yang malas berzikir, orang yang dikacaukan oleh syaitan. Banyak ayat dalam Quran ya, tak sempat sebut semuanya. Orang yang tidak berzikir, orang yang dikontrol oleh syaitan. Boleh sama ayat-ayat nanti, ini tak cukup satu pertemuan benda ini ya. Dan kami dalam tazkirah subuh di sini macam selalu sudah sorot ya. Nah, lihat satu ayat saja. Lihat satu ayat dalam surah Al-Mujadilah. Buktinya orang yang malas berzikir itu dikontrol oleh syaitan. Kalau syaitan kontrol dia, macam mana dia dapat haji mabrur? Tak akan mabrur, dia akan sia-sia hajinya nanti. Duit habis, ngalih, hasilnya minimum ya, bukan maksimum. Boleh lihat surah Al-Mujadilah ayat 18. Subhanallah. Subhanallah. Ayat 18, bukan 18, 19 maaf ya. Ayat 19 surah Al-Mujadilah halaman 544. Orang yang malas berzikir itu setan yang kawal dia. Orang yang rajin berzikir, malaikat yang kawal dia. Manusia ini dua saja ya. Manusia ini dua saja, sama ada dia berdangan dengan malaikat yang dikatakan dalam Quran qarin, istilahnya qarin, teman akrab. Kalau dia berdangan dengan malaikat, sebelum subuh dia sudah bangun di rumahnya 1 jam, setengah jam untuk bersiap-siap nak pergi sembahyang subuh. Bila azan berkumandang, dia sudah ada di jalan atau sudah ada di masjid atau sudah menuju masjid.
Itu orang berdangan dengan malaikat. Orang yang berdangan dengan syaitan, dia tak perlu dia dengar azan, tak perlu menjawab azan, tak perlu ke rumah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana nak dapat haji mabrur sembahyang subuh di masjid? Tidak. Takkan dapat. Itu hanya bagaikan punduk pula. Bagaikan pungguk. Rindukan bulan. Betul, jazakallahu khairan. Orang yang tak sembahyang subuh di masjid nak dapat haji mabrur bagaikan pungguk rindukan bulan. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Sebelum begitu karena diusai dulu. Subhanallah. Ini ayat dalam surah Al-Mujadilah. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Orang itu dikawal oleh syaitan. Ada manusia ini syaitan yang kontrol, bukan malaikat. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol, dikawal oleh syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Tidak ingat baca Quran, tidak ingat berzikir, tidak ingat nak ke masjid. Yansa at-tahajjud, yansa istighfar bil ashar, yansa salatul jamaah, yansa al-adhan, yansa nida al-haq. Lupa semuanya. Saya campur-campur bahasa Arab karena ada sahabat saya di sana, Syekh Zaklul, orang Arab kan. Campur-campur sedikit lah. Yansa fa'ansahum zikrallah. Siapa yang membuatnya lupa? Syaitan tadi. Syaitan membuatnya lupa. Fa'ansahum zikrallah. Lupa berzikir. Ulaika hizbus syaitan. La haula quwwata illa billah. Ini geng syaitan. Ini grup syaitan. Ini Quran cakap ya. Hizbus syaitan. Grup syaitan. Komplotan syaitan. Komplotan. Orang sini tak tahu. Orang seberang dia tahu tuh. Geng syaitan. Satu rumah tak dengar azan. Satu rumah geng syaitan. La ilaha illallah. Rumah sebelah juga. La haula wala quwwata illa billah. Ini peringatan Allah ya. Ulaika hizbus syaitan. Itulah geng syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan akan rugi. Pergi haji tak berubah, rugi. Habis duit ngalih, balik-balik. Macam perangai dulu juga. Ini peringatan Allah ya. Sementara haji ini, Haji Abdullah ini, dia zikir, istighfar, tahlil, tasbih dan salat berjamaah, tilawah Quran juga menjadi kegiatan rutin hariannya, terutama sekali menjelang kepergian ke tanah suci. Hal ini sungguh berjaya memupuk keyakinan dan kecintaan beliau terhadap pencipta Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Dia hari-hari cintanya bertambah, hari-hari cintanya meningkat, growing terus, meningkat. Saat Haji Abdullah sampai di tanah haram ini persiapan ini tadi persiapan sebelum pergi ya, ini dah sampai di sana macam mana ceritanya? Tadi langkah-langkah sebelum pergi apa yang dibuat? Boleh dibaca ya yang dua paragraf ini. Maaf ya, sesampainya di sana, ini first time ini pergi haji nih, belum pernah pergi sebelumnya. Sewaktu menyaksikan Baitullah, berbagai perasaan positif berkecamuk dan bergelora dalam hatinya. Haji Abdullah berada di Baitullah, rumah kekasih yang dirindui. Kecintaannya semakin mendalam, nampak Ka'bah. Wow, hebat. Perasaan positif yang bergelora di dalam hatinya. Ketergantungan dan harapannya kepada Allah semakin tinggi. Itu tawakul namanya. Yang orang Melayu cakap tawakal, sebenarnya tawakul ya. Dia ketergantungannya kepada Allah semakin maksimum. Rasa takut, rasa cemas, khauf dan raja. Dalam masa yang sama dia memiliki ketenangan, kedamaian batin, menjujukkan jiwa hatinya, khusyuk, tawadhu. Nampak Ka'bah tu macam-macam. Kenapa saya pandai cerita? Ini cerita guru saya. Dia cerita, saya tulis.
Dia cerita, saya tulis lah. Ini guru saya yang mengajar saya dari Damit. Dia haji tahun berapa? Tahun 52. Naik kapal masih ya, naik kapal laut. Dia ceritanya ini. Subhanallah, perasaan khusyuk, tawaduk atau rendah diri semakin bertambah. Dia semakin tawaduk, dia semakin bergantung kepada Allah. Apalagi dengan menyaksikan para tetamu dan kekasih Ar-Rahman yang berdatangan dari segala pelosok dunia. Tengok orang yang membaca Qur'annya, yang sembahyangnya macam mana di sana ya. Saya pernah umrah dari Brunei dulu, batas sudah tahun 2000. Pernah saya umrah dari Brunei tahun 2000, bulan Ramadan ya. Ramadan di sana sampai raya. Masa dulu masih ada travel, Nusantara Travel dulu masih ada. Saya ikut Nusantara Travel, beli tiket saja, naik bus sendiri, urus sendiri, hotel urus sendiri, makan urus sendiri di sana. Saya 2 bulan Ramadan dengan Syawal di sana. Syawal baru balik. Saya perhatikan dekat Ka'bah tu orang yang solat, subhanallah. Perhatikan ya, orang-orang yang saleh solat macam mana mereka baca Quran. Saya perhatikan dekat Ka'bah pukul 2 pagi pergi sana, orang-orang saleh solat, dia sembahyang tahajud, sembahyang qiyamul lail. Lewat Al-Fatihah mungkin dia baca Quran 10 menit. Saya tengok usianya mungkin di atas 70 tahun. Tengok usianya di atas 70 tahun. Dia berdiri sembahyang membaca Quran 10 menit. Kemudian dia ngalih, dia duduk sekejap. Duduk seminit 2 menit, dia bangkit lagi, baca Quran lagi. Belum rukuk tu ya. Masih 1 rakaat. Kemudian dia duduk, mungkin 3 kali dia duduk baru bangkit, mungkin 1 rakaat tu setengah jam. Mungkin dia baca 1 juz, baru dia rukuk pertama. Rukuknya batah. Dia i'tidal, dia sujud. Saya perhatikan tuh. Hebat orang ini, macam mana saya nak dapat macam ini. Kita kena perhatikan. Orang ini pun pergi dia ke sana, diperhatikannya orang-orang yang datang dari penjuru alam. Subhanallah. 1 rakaat mungkin mau setengah jam. Ngalih dia berdiri, duduk sekejap, bangkit lagi, duduk lagi. Ingin baca Quran sebanyak-banyaknya dalam salat. Ingin baca Quran sebanyak-banyaknya dalam salat. Kemarin saya duduk dengan siapa lupa, saya ada komunikasi kemarin dengan jemaah orang kita ni juga. Saya cakap di mana kemarin, lupa saya majlis kemarin itu. Kalau boleh sama mantan Menteri Agama Mullah Allahyarham Pangeran Dr. Muhammad pun saya pernah pergi ke pejabatnya. Saya tanya, Pangeran, pernahkah kita baca Quran tahajud khatam 30 juz? Katanya, canggang dia Pak. Pernahkah kita baca Quran khatam dalam salat tahajud 30 juz? Kalau belum, kena buat. Kalau ingin meningkat iman, kena rajin tahajud, kemudian berniat nak khatam Quran dalam tahajud. Lain bacaan Quran di luar salat, lain dalam salat. Hawil an takhtimu kitab Allah khatmah atau khatamat fi at-tahajjud. Hawilu. Cobalah. Orang tu di sana macam itu. Dia baca Quran 1 rakaat mungkin 1 juz 1 rakaat. Tapi karena dia ngalih berdiri, duduk dia. Bangkit lagi, duduk lagi. Dah puas pada saatnya, baru dia rukuk. Ini yang disaksikan oleh Haji Abdullah ni. Apa dicakap di sini? Apalagi dengan menyaksikan para tetamu dan kekasih Ar-Rahman, Duyufur Rahman, yang berdatangan dari segala pelosok dunia, bagi membuktikan kerinduan dan kecintaan masing-masing kepada Allah Maha Pencipta. Artinya subhanallah, kita karena pergi sana karena lihat orang yang rajin sembahyang itu macam mana, yang rajin baca Quran macam mana, yang rajin berdoa macam mana, yang menangis berdoa macam mana. Perhatikan orang. Kenapa orang boleh menangis, kita tidak boleh menangis? Kalau ada jemaah yang selalu pergi umrah bulan Ramadan ya,
Jemaah mendengar imam baca Quran menangis. Menangis. Sembahyang Isya menangis, sembahyang tarawih menangis, witir menangis, tahajud menangis orang. Macam mana orang tu boleh menangis? Subhanallah. Subhanallah, kita kena belajar. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidak boleh menangis membaca Quran, tangisilah dirimu yang tidak mau menangis itu. Menangislah anda karena tidak mau menangis. Paloi aja saya ini, orang menangis saya tidak menangis. Paloi aku ini. Tangisi diri anda katanya. Nanti anda akan menangis. Waduh, di mana silap saya ini? Brengsek gue ini. Tidak mau menangis, orang menangis. Kiri kanan menangis. Karena diperhatikan ya. Subhanallah. Subhanallah. Berulang kali Haji Abdullah menghadapi Al-Maula sambil munajat dan berdoa dengan rintihan hati yang peka dan sentiasa sensitif. Malah hal ini menyebabkan beliau tidak terdaya mengendalikan genangan air mata, dia pun menangis. Ini Haji Mabrur ini karena menangis di sana. Kalau tak mau menangis, ya Allah, di mana silapku ini? Orang menangis, aku tak mau menangis. Beliau menikmati curahan air mata semasa sholat, tilawah Al-Quran, berdoa dan berzikir. Itu fokusnya dia. Fokusnya banyak menangis. Subhanallah. Kesibukan Haji Abdullah semasa di Tanah Suci hanya tertumpu kepada memperbanyak amal ibadat di Masjidil Haram dalam rangka mempertingkatkan kualiti keyakinan kepada Allah, kepada hari akhirat juga. Hal ini berbeza dengan kebanyakan jemaah lain yang sibuk dengan shopping. Shopping jangan pikirkan. Pikirkan kualiti iman tadi. La haula quwwata illa billah. Setelah kembali ke kampung halamannya, dia dah habis nih, cita dah balik ke kampung nih. Apa yang terjadi? Beliau sungguh merasakan bahwa suatu revolusi dan reformasi batin telah berlaku dalam hati dan jiwanya. Dia terasa berubah, Pak. Balik dari haji berubah usulnya, Pak. Haji ini membawa perubahan, revolusi dan reformasi batin. Subhanallah. Kualiti dan keyakinan, kerinduan kepada Allah Al-Maula Subhanahu wa taala semakin meningkat. Beliau mentadbir masanya dengan baik dan kemas, sangat peka terhadap seruan azan, yakni tidak absen dalam mengikuti sholat berjamaah, semakin rajin melibatkan diri dalam berbagai aktiviti keagamaan karena menambah ilmu ya. Kepekaan beliau terhadap peraturan itu ya, berlebih hurufnya satu, peraturan agama Allah semakin tinggi. Dengan arti kata beliau Haji Abdullah tetap berada dalam proses pembersihan, tazkiyah dan pembinaan hati nurani dan jiwa keislaman. Itu satu sisi. Dari satu sisi lain, dia di sana menangis dan mendapatkan anak yang saleh. Ini mendambakan anak yang saleh. Di antara doanya di Tanah Suci, ya Allah, saya ingin dapat anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, saya ingin mendapat anak yang saleh ya Allah, cucu yang saleh-salehah ya Allah. Itu yang ditangisinya di sana. Di samping dia menangisi dirinya, dia menangis nak dapat anak yang saleh. Secara ringkasnya doanya ini, ya Allah, saya malu datang ke rumahmu ya Allah dari rantau Melayu. Saya baca Quran saya tak faham, saya baca hadis saya tak mengerti. Maka saya ingin dapat anak yang saleh yang memahami Islam. Ini doanya. Akhirnya anak pertama balik haji persis ngam seperti apa yang dia minta. Dapat anak yang saleh, tahu bahasa Arab, tahu Quran. Subhanallah. Ini karena diprogram dalam minda kita. Kalau anak dah besar belaka, niatlah dapat cucu yang saleh, cicit yang saleh, salehah. Jangan kawin lagi ya. Nanti masalah lagi. Ada orang tanya sama saya, satu kau Ustaz? Cukuplah satu pun susah saya cakap. Subhanallah. Tengok sini ya. Tengok sini Haji Mabrur nih. Mukmin saleh ini pergi menunaikan panggilan haji ke Tanah Suci setelah bersusah payah mengumpulkan harta dari biaya pembelanjaan. Dia ini kerja bertani ya. Bukan pegawai kerajaan. Dia bersawah beladang dia.
Di tanah suci ia tak pernah jemu beribadat, bermunajat, berdoa. Antara doanya agar dikurniai anak yang saleh. Macam mana doanya? Inilah teks doanya. Si ayah tersebut berdoa saat beliau bermunajat di Baitullah dan di tempat-tempat suci lain juga. Ya Allah, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maha Rahman, Maha Rahim. Itu tak boleh terjemah dengan pengasih penyayang ya. Kadang tanya orang, Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya? Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Mana boleh? Rahman itu bukan pengasih, Rahim itu bukan penyayang. Ini lain nanti ceritanya nih. Kalau kita terjemahkan dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, tak boleh. Ini berkenaan dengan terjemahan, ilmu terjemahan. Rahman itu nama, Rahim itu nama, isman min asma'illah. Ar-Rahman nama, Ar-Rahim nama, Masjid Salihin nama, Masjid Salihin. Kamu di mana sembahyang subuh? Di Masjid Salihin. Oh, orang tahu. Kamu di mana sembahyang subuh? Masjid orang-orang yang saleh. Diterjemahkannya Salihin tu. Orang tak faham. Di mana? Dari mana kan? Dari masjid orang-orang yang saleh, Pak. Mana kan masjid orang saleh ini kan? Semua masjid untuk orang yang saleh. Masjid Salihin, cakaplah Masjid Salihin. Ar-Rahman juga begitu. Rahman tidak dapat diterjemahkan dengan pengasih, Rahim tidak dapat diterjemahkan dengan penyayang. Tak dapat. Kita kena belajar basmalah ya. Kalau tak belajar sampai diantar ke kubur dia tak tahu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Rahman, apa Rahim dia tidak tahu, Pak. Yang tahu pengasih penyayang. Patutlah tak ke masjid. Kalau orang tu faham Rahman, faham Rahim, mesti hatinya cinta masjid. Ini lain cerita nih ya. Tengok di sini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, saya datang dari kampung halaman yang jauh terletak di sana di tanah Melayu sana. Bagi memenuhi panggilan sucimu, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kita pergi haji? Karena memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Sekarang saya telah berada di sisi Ka'bahmu yang mulia. Kedatangan saya ke sini bukan hanya karena hendak melancong. Saya datang menziarahi rumahmu adalah setelah berusaha dengan susah payah menghimpunkan perbelanjaan dari hasil pertanian. Bersawah beladang dia. Kedatangan saya hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan keampunanmu ya Allah. Setelah saya sampai di Ka'bah, saya semakin merasa malu kepada Allah, Pak. Malulah kepada Allah. Ar-Rahman Rahim pun tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun tak faham nak pergi haji. Jangankan Alhamdulillah, jangankan Al-Fatihah lagi. Macam mana nak pergi haji Al-Fatihah tak faham? Karena belajar. Malu kepada Allah. Orang ni malu dia. Malu karena ilmunya tohor, Pak. Ilmunya cetek, Pak. Malu dia. Kalau dia tak malu, tak betul lah. Dia tak tahu, tapi dia tak malu. Tak boleh. Semakin menginsafi kejahilan dan kelemahan diriku. Apalagi setelah menyaksikan para tetamu dan kekasihmu yang datang dari penjuru dunia. Saya sungguh malu karena saya membaca Al-Quran, saya tak faham. Saya baca hadis, saya tak faham. Malulah. Malu. Namun kenapa dia tak faham? Dia tak faham bahasa Arab, dia tak belajar. Subhanallah. Namun demikian, saya tetap yakin dan berharap karena sifat Rahman Rahimmu juga, karena sifatmu yang mulia, sifat Rahman Rahimmu, sifat Maha Kaya yang ada padamu, agar engkau mengampun dosaku, mengabaikan kelemahan dan kekurangan diriku, dan memberiku kurnia anak yang saleh. Berilah saya anak yang saleh yang dapat memahami kandungan kitab sucimu, sunnah nabimu, dan dapat memahami ajaran agamamu juga ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah diantara doanya. Nak dapat istri yang salehah,
suami yang saleh. Istri karena berdoa, ya Allah berilah saya kurnia suami yang saleh. Suami karena berdoa, ya Allah berilah saya kurnia istri yang salehah. Di bawah nanti ada doanya ya, diajar oleh Rasulullah SAW. Si ayah bermunajat kepada Allah dengan rintihan hati dan linangan air mata. Akhirnya setelah kembali dari tanah suci, beliau dikurniai anak lelaki yang kemudian menjadi seorang anak yang memahami Al-Quran, hadis, dan agama Islam. Munajat ittirar. Nah, ini satu istilah. Munajat ittirar. Apa itu munajat ittirar? Ini istilah dalam surah An-Naml ayat 62. Ini satu istilah. Doa itu karena doa al-muttar, ittirar. Apa maksudnya? Ini diantara adab-adab bermunajat, adab berdoa. Amman yujibul muttarra iza da'ah. Ayat 62 surah An-Naml. Orang tadi dia pergi ke tanah suci, dia malu kepada Allah. Baca Quran tak paham, baca hadis tak paham, bismillah tak paham, alhamdulillah tak mengerti, Fatihah tidak tahu, malu dia. Sekarang dia berada di tanah suci, di tempat yang makbul. Dia malu kalau nanti dia berterusan seperti itu. Kalau dia tidak dikurniai anak yang saleh, lalu dia minta anak yang saleh. Doa apa namanya ini? Doa ittirar. Doa ittirar ini kita kena belajar. Saya nak kemukakan satu kisah ya, kisah nyata dalam kitab Jaga Allah, Allah Menjagamu. Kitab ini karena cari juga ya, banyak juga di kedai Pak. Tajuknya apa? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ingin dijaga Allah, baca buku ini. Penulisnya Dr. Ain Al-Qarni, pengarangnya Dr. Ain Al-Qarni. Di sana ada satu cerita. Saya nak menerangkan doa ittirar macam mana. Mungkin tak pernah dengar ya. Nah, dalam Quran ada, dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra iza da'ah. Cerita seorang hamba Allah yang saleh. Dia kerjanya berjual, Pak. Berjual zaman dulu bukan naik kereta ya, naik unta. Berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia dihadang oleh seseorang yang pada awalnya dia macam orang susah. Belakon, Pak. Tuhan, tolonglah saya tak ada usin, tak ada duit, tak ada kenderaan, tak ada belanja. Bolehkah saya menumpang naik kenderaan Tuhan? Tidak jauh juga, sampai di sana nanti saya akan turun. Dia nak menumpang kenderaan, naik unta, Pak. Orang ini orang baik, bah bisa tah. Dibawanya orang tuh. Sebenarnya orangnya orang jahat. Dia target sampai di tempat yang sudah dia target, dia akan kerjakan orang ini. Bila sampai di tempat yang tersebut, cakap, bolehkah melencong sedikit ke siring? Dia pun pergi ke siring. Dikeluarkannya pedangnya, senjatanya. Wallahi la'aqtulannak. Ini bahasa Arabnya, orang Arab, cerita orang Arab nih. Wallahi la'aqtulannak. Bahasa kitanya apa? Nyawa atau harta? Artinya orangnya akan dibunuh, Pak. Terancam mau dibunuh kalau tidak diserahkan hartanya. Wallahi la'aqtulannak. Nyawa atau harta? Lain terpulang ceritanya. Tadi kamu cakap kamu susah, saya tolong kamu. Sekarang kamu mau bunuh saya. Wallahi la'aqtulannak. Itu saya diulang-ulangnya. Nyawa atau harta? Kalau saya kamu bunuh, anak saya yang bernama Intan tinggal di rumah, siapa yang belanjanya nanti? Istri saya siapa yang mengurusnya nanti? Wallahi la'aqtulannak. Tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat runding lagi. Sekali dia ingat Allah. Oke, kata, bagilah saya sembahyang 2 rakaat. Oke, silakan sembahyang, tapi jangan batah, jangan nak baca Yasin nanti dalam salat tuh. Mana sabar saya? Enggak, saya sembahyang 2 rakaat, sembahyang ringan saja. Dia pun Allahu Akbar. Ayat surah An-Naml itu yang dibacanya, ayat 62.
Dia tak baca ayat kursi, tak baca qul huwallahu ahad, lepas baca Fatihah dibaca ayat pendek tu. Amman yujibul mutarra idza da'a. Amman yujibul mutarra idza da'a. Ayat An-Naml 62 ya. Amman yujibul mutarra idza da'a. Ya Allah, Engkaulah yang mengabulkan, Engkaulah yang memperkenankan doa orang yang terdesak saat orang terdesak. Saya ini terdesak sekarang ya Allah. Jiwa saya terancam. Orang ini akan bunuh saya. Ini doa ittirar tadi. Ini katakan doa ittirar, doa orang yang terancam. Kalau umur dah di atas 50, 60, 70 pergi ke tanah suci, mungkin tuh haji terakhir bagi dia. Kalau doanya tidak dikabul juga di sana, nanti dia sudah terancam tuh. Terancam bahaya. Mungkin ini haji yang terakhir bagiku ya Allah. Penuhilah segala harapanku ya Allah. Ampunlah dosaku. Itu maksudnya. Kita akan berdoa seperti itu. Lalu orang tadi dia baca itu saja, tidak baca ayat lain, tapi dibacanya berulang kali ya. Lepas baca Fatihah dibaca ayat surah An-Naml 62. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul. Dia pun tak baca sampai habis. Tak baca sampai penghujung ayat. Amma yujibul mutarra iza da'a. Amma yujibul mutarra iza da'a. Lepas dia beri salam, assalamualaikum. Belum lagi, masih solat. Dalam solat datang makhluk Allah membawa pedang, terus dipancungnya penjahat tadi. Mati selajur. Lepas dia beri salam, assalamualaikum. Ditanyanya, man anta maitura, who are you? Anda ini siapa sih? Ditanya orang yang bawa pedang tadi. Katanya, ana rasul man yujibul mutarra iza da'a. Saya utusan Tuhan yang melayan orang yang terdesak saat orang itu berdoa kepada Allah. Waktu pertama Anda baca tadi amma yujibul mutarra iza da'a, saya di langit ke-7. Waktu Anda baca kali kedua, saya di langit ke-4. Anda baca kali ketiga amma yujibul mutarra iza da'a, saya sudah di bumi dan sudah selesai kerja saya memancung orang ini. Apa message-nya di sini? Message kita karena berdoa seperti orang yang terancam nyawa tadi. Ya Allah, berilah kurnia anak yang saleh ya Allah. Kalau tidak dapat anak yang saleh ya, orang itu kata tak dapat anak yang saleh, jangan-jangan dapat anak yang taleh. Saleh orang Melayu tahu, taleh dia tak tahu. Taleh itu paloi Pak. Taleh, saleh itu bisa. Taleh yang tak bisa lah, kan tak bisa apa lagi? Paloi lah. Kalau dapat anak yang paloi, cucu yang paloi, nanti bila orang itu meninggal, anak yang tak saleh ini akan mengirim dosa hari-hari. Kalau dapat anak yang saleh, cucu yang saleh, salehah, bila orang itu meninggal, anak, cucu, cicit yang saleh, salehah akan mengirim pahala hari-hari. Jadi depan kita ada dua pilihan. Sama ada nak dapat anak yang saleh yang mengirim pahala hari-hari nanti bila kita meninggal, atau dapat anak yang tak bisa, nanti lepas dia meninggal hari-hari ngirim dosa. Karena tidak dididik, karena tidak didoakan di tanah suci, mendapat anak yang saleh salehah. Ini yang didoakan oleh Haji Abdullah ini, supaya dapat anak yang saleh. Akhirnya dia dapat. Macam mana berdoa supaya dikabulkan? Berdoalah seperti doa ittirar yang disebut dalam surah An-Naml. Macam mana gambarannya? Gambarannya macam tadilah, orang yang terancam jiwanya dibunuh oleh penjahat, mengadu kepada Allah. Berdoa seperti orang yang terancam bahaya. Bahayalah kalau dia meninggal nanti anak cucu ngirim dosa hari-hari karena tidak dididik ke masjid, tak didik dengan Al-Quran, hanya dikasih handphone, dikasih kemudahan-kemudahan era globalisasi, ilmunya tidak dididik, imannya tidak dijaga. Mak bapak meninggal, anak-anak mengirim dosa. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang minta di sana. Ya Allah, saya ingin mendapat anak yang saleh-salehah ya Allah. Kalau anak tak dapat cucu, kalau cucu tak dapat cicit. Kalau doanya didengar Allah, mungkin cicitnya nanti, oh ini berkat doa
datuk peringkat yang keberapa dulu, inilah dia dapat anak nih. Tapi kalau tidak didoa macam mana nak dapat? Dia tidak minta, macam mana Allah nak beri? Kita kena minta. Haji Abdullah ini pergi ke tanah suci, itu yang merisaukan pikirannya, nak dapat anak yang saleh. Akhirnya dapat dia. Si ayah bermunajat kepada Allah dengan rintihan hati dan linangan air mata. Akhirnya setelah kembali ke tanah air dari tanah suci, dia dikurniai anak yang memahami Al-Quran. Dia berdoa dengan doa munajat ittirar. Kalau belum paham lagi, kena belajar lagi macam mana doa ittirar itu ya. Dan tadarruknya yang luar biasa itu didengar Allah. Ini doa, di bawah ini doa diajar oleh Nabi Muhammad untuk mendapat istri yang salehah, mendapat suami yang saleh, anak yang saleh-salehah, zuriat saleh-salehah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Inilah doa baca di antaranya nanti di tanah suci sana ya. Tapi ini doa dibaca oleh suami nih. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa dibaca oleh suami. Kalau istri yang baca, yang bergaris itu karena tukar ya, wa zaujan mu'minan yu'inu ala amril akhirah, karena ditukar. Karena dalam bahasa Arab ini ayat untuk lelaki lain, ayat untuk perempuan lain. Tapi kalau tak susah nak hafal, baca bahasa Melayu saja. Ya Allah, berilah saya suami yang saleh ya Allah. Artinya jadikanlah suami saya ini suami yang saleh, bukan dia mau suami yang baru. Bukan itu maksudnya. Semoga suaminya balik depan nasi itu berubah sulnya, Pak. Bukan suami yang dulu, udah berubah. Nah, ini cerita orang kita Brunei ini. Di lembaran kedua ini orang Brunei. Tadi cerita dari Sumatera, ini cerita dari Brunei. Dari Bandar Seri Begawan. Dari kampung Lupa Luas. Bukan Lupas. Buang Tengkorak. Ini cerita. Orang ini dia mau pergi haji. Ini sahabat baik, sahabat baik. Dia mau pergi haji, dia ada kursus haji. Dia mau pergi umrah, balik umrah baru mau pergi haji, itu maksudnya. Lepas kursus, dia jumpa saya. Ustaz, saya nak pergi umrah, balik umrah nanti nak pergi haji. Saya sudah kursus tentang pelaksanaan haji dan umrah, tapi doanya terlalu banyak, Ustaz. Bisa pulang doanya, tawaf pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, doa makam Ibrahim, Ismail, Multazam, Safa Marwah, doa di Raudhah, banyak usulnya Ustaz doa-doa ni. Doa masa wukuf, masa Mina, di Mina. Saya bukan tak mau baca, tapi saya ingin Ustaz ajar saya doa pendek, mudah, itu saja saya baca nanti. Senang saya cakap, senang, very easy. Cikgu cakap, jadi cikgu cakap bila cikgu sudah berada di sana, cakap saja terus terang, ya Allah, saya datang dari tanah Melayu membuat dosa yang banyak. Ngakun tah, saya cakap, kan mengakun dosa banyak, Pak. Kalau tak mengakun, tak betul. Nabi Muhammad saja mengakun dosa banyak. Nabi Adam mengakun dosa banyak. Nabi-nabi mengakun banyak dosa. Rabbana zalamna anfusana. Dia tak ngakun, tak betul lah. Saya cakap, kita kena mengakun banyak dosa ya Allah ya Tuhanku. Saya datang dari tanah Melayu, negeri yang jauh, buat dosa yang banyak ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Jangan kecewakan diriku ini ya Allah. Saya datang ke sini ingin mengharapkan keampunanmu ya Allah. Tak ada yang lain. Bukan untuk shopping, tidak. Bukan untuk melancong, tidak. Untuk mendapatkan keampunanmu ya Allah. Ingin berubah balik dari sini ya Allah. Jangan tak berubah. Itu karena ada. Karena ada dalam hati itu ingin berubah. Balik dari umrah dia cerita, ya Allah, doa yang Ustaz kasih itu katanya, setiap kali saya baca saya menangis. Setiap kali saya baca saya menangis. Ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, berdosa yang banyak ya Allah. Banyak usul dosaku ini Allah, banyak usulnya dosaku ini Allah. Ampunlah dosaku, jangan biarkan aku dalam kekecewaan. Balik ke Brunei buat dosa lagi. Ramai orang pergi haji ni dosa tak terdelete, Pak.
Apa bukti dosa tak terpadam? Dulu tak pergi masjid, balik haji tak pergi masjid juga. Orang yang sudah diampun dosanya, ringan langkahnya datang ke rumah Allah. Cikgu ini balik dari umrah, ndak absen sembahyang berjamaah, ndak absen sembahyang sunat, ndak absen sembahyang tahajud, sembahyang witir, baca Quran. Saya tanya anaknya, babahmu dulu balik dari umrah sebelum meninggal macam mana? Apa kerjanya? Hari-hari apa dia buat? Dia cakap dia akan pergi sembahyang subuh ke masjid, balik sembahyang subuh dia akan baca Quran sampai time mengantar anaknya ke sekolah. Anaknya waktu itu sekolah di Awang Semawan. Sampai mengantar saya ke sekolah dia akan baca Quran, tidak beralih dari sejadah. Balik dari masjid dia akan bentang sejadah, dia akan baca Quran sampai time mengantar anak sekolah, sampai dia sembahyang duha. Itu ceritanya. Subhanallah. Hari dia meninggal, dia tak sakit. Subuh masih pergi sembahyang ke masjid Sungai Kabun. Balik ke rumah. Menjelang zuhur, dia tidur kailulah sejenak untuk bangun nanti sembahyang zuhur di masjid lagi. Dia berniat lepas bangun tidur, dia nak pergi ke masjid sembahyang zuhur. Waktu tidur 5 menit 10 menit, situlah diambil nyawanya. Artinya excellent. Dia meninggal dalam ibadat. Orang yang tidur berniat untuk bangun tidur nanti dia pergi ke masjid, dia mau sholat, itu tidurnya ibadat. Macam ada juga sahabat baik saya di Bunut. Ini cerita jemaah Masjid Sungai Kabun ini. Yang pertama ini jemaah Sungai Kabun. Ada jemaah Kampung Bunut. Bulan Ramadan saya di Lago ceramah Ramadan di sana. Saya tanya, Fulan bin Fulan di mana? Saya kalau pergi ke masjid, kalau saya kenal dengan orang, saya akan tanya, Fulan bin Fulan di mana? Ustaz katanya, baru je meninggal, kata orang tu. Saya cakap, meninggalnya pasti excellent. Benar Ustaz katanya. Dia meninggal malam hari, maghrib isya dia pergi masjid, masih drive, umur sudah 70 lebih, tapi masih drive pergi masjid. Kemudian malam hari dia istirahat, berniat besok nak pergi sembahyang subuh ke masjid. Waktu tidur malam tu dia meninggal. Anaknya tunggu, babah ni tidak turun-turun, rumahnya di atas ya, biliknya di atas. Bapaknya tidak turun-turun untuk pergi sembahyang, ditunggu-tunggu tidak turun. Dilihat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dalam tidur ibadat untuk sembahyang subuh. Yang tadi Cik Gua ni meninggal dalam tidur ibadat kailulah untuk sembahyang zuhur. Doa di tanah suci di antara lain, ya Allah, kurniailah saya saat kematian yang excellent, husnul khotimah. Dapat dia. Doanya tanah suci, ada teks doanya ada di sini ya. Ini ada teks doanya di sini. Doa di tanah suci ni Ini teks doanya. Saya tak sempat baca semuanya ya. Tengok di sini. Tengok di sini ya. Kita baca paragraf pertama kedua sajalah. Paragraf pertama, ya Allah ya Tuhanku bersifat Rahman dan Rahim. Bukan pengasih penyayang ya. Rahman dan Rahim. Saya datang bersama beribu-ribu hambamu bagi menyahut panggilan sucimu, labbaik Allahumma labbaik. Saya dari negeri yang jauh dari datang ke tempat yang suci ini, yang mulia ini, hanya semata-mata mengharapkan limpah rahmat dan keampunanmu ya Allah. Saya mengakui dan menyesali betapa diriku ini banyak berbalut aneka ragam dosa akibat kelemahan, kejahilan, kelalaian. Dalam pada itu saya yakin dan percaya akan sifat rahmat rahimu. Dengan rahmat rahimu engkau tidak akan menghampakan harapan setiap hambamu yang menadahkan tangan dan berdoa. Ini boleh kita ringkas. Kalau boleh ya, jemaah yang pergi haji ini karena tulis ayat doa sendiri, baca nih kemudian ringkaskan, buat ayat sendiri yang lahir dari hati. Jangan baca teks orang yang buat teks sendiri. Apa masalah? Kalau orang tu tak tahu masalah, dia bermasalah, itu masalah besar. Orang yang bermasalah, dia tidak tahu masalah, itu masalah. Perlu cari mentor. Iya tuh Ustaz, saya nak, macam cikgu ni dia cari mentor tuh. Dia datang ke rumah. Dulu saya tinggal di Kampung Masin, Sangai-Sangai. Dia datang ke rumah Pak. Dia mengagak ke rumah Pak. Ustaz, bimbinglah saya katanya.
Jadi kita karena konsultasi dengan orang yang tahu, saya nak pergi haji Ustaz, apa seharusnya saya minta di sana? Cari orang, luahkan masalah Anda. Kita kena cerita dengan orang apa masalah kita, nanti orang dapat membimbing, dapat membimbing yang baik. Oh cara ini dia memangnya datang ke rumah, berulang dia datang ke rumah belajar macam mana nak menyelesaikan masalahnya dengan Allah. Saya cakap minta keampunan, minta usul khotimah. Semua doa yang dibacanya di sana dapat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru الذنوب إلا أنت فاغفر لي ولأهلي ولجماعتي ولأصحابي وللمسلمين فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.